Oke, ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin untuk Mas Ahmad Fuadi, yaitu karena ada di negeri Belanda ya saat ini ya. Sekarang jam berapa? Jadi selamat pagi ya, Pak Ahmad. Ya. Pagi, baru jam setengah 10, Prof. Setengah 10 pagi hari. Oke. Ya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas bedah buku ketiga ya, dalam semester ini mengenai arsitektur jaminan kesehatan Indonesia. Capaian, kritik, dan tantangan masa depan. Nah, ini menarik. Pertama kali orang mendengar judulnya ada arsitekturnya, ini dikira buku dari Fakultas Teknis ya, teknik. Ternyata tidak, ini Iya, betul, Prof. ada buku sistem kesehatan. Jadi, tapi menggunakan terminologi arsitektur ya, ini menarik ya, terminologi bangunan, arsitektur. Ya. Oke, jadi seperti biasa kita dalam kegiatan ini ada dua tahap. Tahap pertama ini untuk mengenalkan buku ya. Ya, dan ini terkait dengan apa yang ada dalam buku ini. Mungkin secara singkat nanti Pak Mas Wadi untuk memberikan uraiannya. Kemudian juga yang kedua nanti sekarang kita bagaimana membeli bukunya ya. Ini juga harus kita lakukan karena sekarang dengan adanya e-shop atau toko-toko elektronik ya atau lapak-lapak elektronik itu semakin mudah. Nah, saya nggak tahu nih Pak Mas Wadi, apakah yang dikirim saya memang belinya di satu nama ya. Tapi apakah ada di lapak-lapak lainnya atau hanya di satu nama aja nanti kita bahas ya. Nah, kemudian Baik. juga, ini juga nanti untuk persiapan kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi untuk nanti kita akan mencari pembahasnya ya, akan bahas buku ini. Jadi tahap kedua seperti itu dan harapan pada tahap kedua nanti sudah semakin banyak yang membaca buku ini sehingga diskusi bisa lebih mendalam. Oke. Jadi begitu ya Pak Ahmad Fuadi. Mungkin ini sesuatu yang baru karena biasanya cuma sekali. Biasanya dulu ya. Ya, Sekali. ya, ya, Prof. Ternyata sekali itu seperti hilang di telan angin tuh ya. Cuma sekali. Karena juga tidak sempat beli buku ya, tidak sempat membaca. Nah, sekarang kita bikin dua putaran ya. Yang ini yang pertama, tahap pertama, dan nanti putaran kedua dan juga ada pembahasnya nanti. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memberikan semacam paparan mengenai kurikulum vitae-nya Pak Ahmad Fuadi ini yang lahirnya di Jakarta tahun 86 dan sekarang berada di Rotterdam di Belanda. Sedang mengambil S3, tapi saya dengar sudah selesai Pak? Sudah selesai ya? Sudah selesai, Prof. Tinggal tunggu pulang ya? Tinggal tunggu pulang. Kapan pulangnya nih? Atau jangan-jangan pindah ke Belanda nih? Bisa jadi, bisa jadi. Memang betul. Jadi eh, kebutuhan untuk tenaga-tenaga yang terkait dengan ekonomi kesehatan, kebijakan jaminan itu high demand ya di luar negeri ya. Iya, iya, betul, Prof. Nah ini kita juga khawatir ya Pak, Indonesia pemuda-pemuda atau saintis muda-muda yang terbaik itu nggak pulang ya. Lima kandidat dokter yang sedang di luar negeri. Ya, saya sebagai kepala departemen juga was-was nih kalau mereka nggak pulang atau pulangnya ditunda-tunda nih. Pak Hadi, mau pulang toh? Ya, Mau pulang ya? iya, iya. Sekarang sudah mulai ngajar jarak jauh, Prof. Oh, Jadi, ya, ngajar, menguji sudah oke. mulai. Ya. Ya, nah ini isinya di Erasmus 2016 sampai 2020, jadi baru selesai nih 2020 ya. Kemudian MA in Health Economics, Policy and Law juga di Erasmus di Nederland. Kemudian dokternya dari Fakultas Kedokteran UI ya tahun 2007 sampai 2009. Kemudian Bachelor Medicine-nya juga di UI 2003 sampai 2007. Nah, kemudian non degree course-nya juga banyak dan ini kayaknya memang Dutch connection ya, banyak di Belanda Pak ya. Jadi sejak 2010 ya, kemudian juga JICA ya, di Royal Tropical Institute juga ya di Amsterdam, banyak di Belanda nih. Ya, oke. Okay. Kemudian sebagai dosen di Departemen Kedokteran Komunitas FKUI sejak tahun 2010 sampai sekarang.
Kemudian juga peneliti tamu di Departemen Public Health di Erasmus University Medical Center di Rotterdam. Kemudian juga menjadi konsultan di unit Clinical Epidemiology dan Evidence-Based Medicine di RSCM, ya, dan macam-macam sebagai konsultan di Kemenkes. Dan punya banyak riset keren yang terakhir juga dengan Thinkwell ya, USAID, kemudian juga masih ya, kemudian juga dengan COVID-19 juga ada kegiatan penelitian terkait dengan Indonesian adolescents and young adults toward the COVID-19, jadi tentang persepsi dan intervensi potensial dengan FKUI. Wah, ini banyak nih, ya. Jadi kemudian juga artikel-artikelnya ini banyak, termasuk yang ada di monograf juga di harian Kompas. Jadi Mas Ahmad Fuadi ini produktif sekali dalam tulisan. Saya yakin sebentar lagi jadi profesor nih. Usia kan masih muda, 86, berarti sekarang 86, ya sekitar 40-an ya, 40 tahun. Masih 30, Prof. 30. 30 34. 34, saya hitung saya. 4, sekali. Ya. Ya, saya ingat saya juga pulang dari Inggris S3 umur 33-35 tahun lah. Ini. Ya. Ya. Oke, sekarang mari kita masuk ke topik utamanya, yaitu penyampaian materi atau isi buku oleh narasumber. Ya, kami silakan dan nanti kita akan ada diskusi yang tidak panjang. Nanti yang penting kita bisa menggali dan nanti terakhir kita akan mencoba untuk melihat bagaimana cara untuk. Oke, Mas Ahmad Fuadi, silakan kita mulai. Ya, baik. Jadi seperti yang tadi Prof. Laksono sudah sampaikan bahwa ini tahap yang pertama, saya hanya akan menyampaikan beberapa poin-poin overview saja tentang buku Arsitektur Jaminan Kesehatan Indonesia. Jadi memang banyak yang mengira bahwa ketika buku ini ada di toko buku, tulisannya arsitektur. Jadi dipikir ini bukan cerita tentang kedokteran atau tentang kesehatan, tapi tentang teknik. Jadi pada saat menulis buku ini dan memutuskan untuk mengambil title judulnya tentang arsitektur, waktu itu kami menilai bahwa harus ada secara ada hal-hal unik yang bisa berbeda dibandingkan buku yang lain gitu. Jadi ada tentang arsitektur. Saya pikir ini sesuatu terminologi yang menarik. Jadi kita biasanya melihat satu bangunan, nah bagaimana jaminan kesehatan nasional itu dibangun mulai dari pondasi akarnya sampai dengan atapnya. Walaupun sampai saat ini kita juga bisa beranggapan bahwa kita belum selesai dalam membangun. Nah, dalam arsitekturnya ini kita masih berusaha menambal sulam gitu. Jadi mungkin ada bagian dindingnya yang masih harus diperbaiki, direka ulang, didesain ulang dan lain-lain, dan itu yang menjadi fokus buku ini. Jadi capaian, kritik dan tantangan. Jadi ada pondasinya, ada apa sih dasarnya, kemudian apa sih yang sudah tercapai. Kemudian pasti dalam proses pencapaian tersebut masih ada kritik-kritik yang muncul. Nah, itu yang berusaha ditangkap, yang berusaha saya tangkap dan saya tuliskan dalam buku ini. Dan kemudian apa kira-kira tantangan masa depan yang harus kita antisipasi dan apa yang harus diperbaiki dalam waktu 10-20 tahun ke depan. Itu bagi saya menulis tentang saya memang sekitar 10-12 tahun yang lalu ya, ketika masih koasistensi kemudian bertemu dengan pasien, ini menjadi satu ketertarikan khusus untuk membahas tentang jaminan kesehatan Indonesia, dan itu sudah mulai terbangun di kepala saya, pokoknya besok saya harus menulis tentang ini gitu. Karena ada satu hal yang menarik ketika saya koas waktu itu adalah saya menemui banyak pasien datang ke puskesmas atau datang ke klinik atau datang ke rumah sakit. Mereka tidak hanya membawa problem tentang situasi penyakitnya saja.
Jadi mereka juga membawa problem tentang situasi ekonomi keluarga mereka, kesulitan akses untuk bisa melakukan uji pemeriksaan diagnosis, atau kesulitan untuk bisa mendapatkan atau mengakses rumah sakit. Contohnya saja, ada satu pasien di puskesmas, rumahnya dekat dengan puskesmas, hanya berjarak sekitar 100 meter dari puskesmas, dia muntah darah tapi tidak pergi ke puskesmas. Dia muntah darah, dan ketika didatangi ke sana, saya waktu itu masih koasistensi, datang ke sana, kemudian berdiskusi dengan keluarganya, ternyata ada banyak problem. Dan problem itu bukan sekedar mengapa kok bisa sampai sakit muntah darah seperti itu. Bukan sekedar tentang virus yang sudah mendekam di livernya sampai terjadi varises di esophagus, tapi juga terkait dengan mengapa dia melambatkan proses diagnostik yang harusnya sudah dilakukan mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Ini hal yang menarik, ternyata memang ada barrier dalam akses terhadap layanan kesehatan. Kemudian bagaimana dengan perilaku mereka terhadap coverage atau asuransi jaminan kesehatan nasional misalnya. Dan itu menjadi menarik untuk dibahas, dan saat itulah kemudian muncul dalam benak saya bahwa oke, kalau saya duduk, jadi ini pengalaman personal, bahwa saya duduk di ruangan klinik mungkin cuma 1, 2, atau mungkin 20 orang saja yang bisa saya tangani dengan baik. Tapi ketika ada perubahan sistem kesehatan, mungkin akan ada jauh lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan dampaknya itu. Ya. Masuk ketika saya sendiri punya pengalaman personal datang ke rumah sakit besar di Indonesia ketika merawat ayah saya misalnya. Berdatang dari pagi-pagi jam 6 sudah berangkat, tapi pulang jam 5 sore hanya untuk konsultasi sekitar 5 menit, bahkan tidak sampai 5 menit. Itu sesuatu yang menurut saya burden, dan burden ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang normal. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan, dan hal ini yang membuat saya memicu saya untuk bisa setidaknya melakukan penelitian atau mengeksplorasi lebih jauh tentang studi tentang pembiayaan kesehatan dan sistem kesehatan itu. Dan ketika membuat buku ini, saya selalu terngiang-ngiang tentang pengalaman-pengalaman tersebut, sehingga ada banyak interferensi di situ, dan saya kira itu yang juga menjadi motivasi personal untuk bisa menulis lebih banyak, baik dalam bentuk buku, penelitian, maupun paper-paper di koran dan lain-lain. Dan bukan berarti bahwa duduk di meja praktek klinis itu tidak baik, itu tetap baik. Tapi dalam perspektif personal saya saya hanya menyampaikan bahwa ada perspektif personal saya yang membuat saya kemudian termotivasi, termasuk dalam membuat buku ini. Dan kenapa buku ini, saya juga dalam membuat buku ini saya meminta beberapa reviewer untuk bisa melihat, ya, termasuk salah satunya Pak Hazali Situmorang, Ketua Dewan Jaminan Sosial yang pertama. Saya minta beliau mereview, kemudian memberikan sedikit komentar dalam tanda kutip endorsement gitu ya. Dia merasa bahwa memang dia bilang ini memang cukup komprehensif buku ini, tapi memang buku ini tidak dipersiapkan untuk menjawab persoalan-persoalan defisit biaya JKN. Karena saya harus mengakui bahwa dalam mengatasi persoalan-persoalan JKN ini tidak hanya persoalan akademik, riset, bukti ilmiah saja, tapi persoalannya sangat kompleks dan ada korelasi-korelasi dengan politik anggaran. Ada hal yang saya singgung di politik dan sejarah, tapi memang tidak begitu mendalam terkait dengan bagaimana sebuah konstelasi politik itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada. Mungkin nanti ada 1-2 orang yang ada di sini yang bisa mendalami itu lebih jauh lagi dan membuat bukunya. Tetapi setidaknya
beliau merasa bahwa konsep data-data JKN ini cukup lengkap disajikan di buku ini. Kemudian saya juga minta ke Pak Untung Suseno, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan waktu itu, ya beliau memberikan endorsement demikian, cukup data, dan tentu saja dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang beliau juga baca dan memberikan pengantar di buku ini. Oke, apa sih sebenarnya isi buku ini gitu ya? Saya bisa mengatakan bahwa buku ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Bagian yang pertama adalah bab 1 Indonesia dan tantangan kesehatan. Ini lebih mirip sebagai sebuah ringkasan tentang situasi kesehatan, burden-nya apa saja, dan apa tantangan ke depan yang harus diantisipasi dari sekarang. Ya. Kemudian di bab kedua dan bab ketiga ini lebih banyak bercerita tentang konsep, apa itu konsep tentang health financing atau konsep pembiayaan kesehatan, dan apa itu universal health coverage. Saya membuat translasinya sebagai jaminan kesehatan semesta atau jaminan kesehatan universal. Ini adalah bagian buku yang sebenarnya pengembangan dari buku saya yang pertama. Buku saya yang pertama tentang jaminan kesehatan universal dan pemenuhan hak kesehatan. Ini buku pertama saya terbitkan tahun 2015. Ini sebenarnya adalah makalah tesis saya di Erasmus University waktu itu. Kemudian saya bawa pulang, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya minta review, kemudian reviewernya bilang bahwa ini perlu dikembangkan ke arah sini. Ternyata setelah dikembang-kembangkan, jadilah buku 200 halaman ini, Jaminan Kesehatan dan Pemenuhan Hak Kesehatan. Nah, bagian satu ini adalah sebenarnya bagian pengembangan dari hal-hal yang tadi buku yang Jaminan Kesehatan Universal ini saya tulis sebelum JKN dilaksanakan. Jadi kemudian ada update sedikit tentang konsep pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan universal di bab 2 dan bab 3. Kemudian di bab keempat, di bagian kedua, saya mengatakannya di bagian kedua lebih banyak bercerita tentang sejarah dan politik menuju jaminan kesehatan nasional. Jadi satu hal ini terjadi, proses politik ini terjadi dimulai ketika saya masih mahasiswa kedokteran ya, tahun 2001, bahkan saya belum masuk fakultas kedokteran ya, saya masuk fakultas kedokteran itu 2003. Proses ini sudah dimulai sejak zamannya Pak Abdurrahman Wahid, Gus Dur, itu 2001, kemudian dilanjutkan oleh Megawati, sampai kemudian butuh waktu sekitar 10 tahun, sampai akhirnya Pak SBY mengetuk palu 2014 mulai jaminan kesehatan nasional. Itu saya bukan aktor utama, Prof. Laksono jauh lebih tahu. Kemudian saya berusaha untuk membaca literatur review semua apa yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 1998 dari sejak zaman reformasi sampai dengan 2014. Bagaimana proses itu berlangsung, bagaimana safety net program itu diimplementasikan, kemudian diubah menjadi Askeskin dan lain-lain, apa saja proses-proses politiknya, dan dianggap bahwa ini termasuk UU SJSN ini termasuk proses undang-undang yang paling panjang proses revisinya, sampai sekitar 54 kali proses revisi. 10 tahun sampai akhirnya keluar Undang-Undang BPJS Kesehatan ya. Proses yang sangat lama dibandingkan dengan undang-undang apa sekarang yang lagi heboh itu, yang cuma dalam waktu 1 tahun selesai. Ini butuh waktu sekitar 10 tahun. Apa saja prosesnya di situ dan apa saja pencapaian-pencapaiannya. Itu di bagian yang kedua. Kemudian di bagian yang ketiga, nah ini bagian ketiga ini adalah bagian poin utama sebenarnya, terbagi dari 3 bab. Bab yang pertama adalah jaminan kesehatan nasional, capaian dan tantangannya. Saya cerita di situ tentang aktor, tentang bagaimana sumber daya alternatif yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini banyak ada keterlibatan beberapa artikel saya di media massa. Ada yang artikel tersebut menjadi bagian dari bab ini, ada bab ini yang menjadi
kemudian saya ubah bahasanya, saya ubah, apa namanya, cara penyampaiannya kemudian bisa diterima lebih, luas di kalangan awam. Ada beberapa artikel, setidaknya ada lebih dari 3 ini, ada hilang arah JKN waktu itu, bagaimana apakah dengan adanya defisit itu kemudian kita harus melakukan co-payment dan lain-lain. Kalau melakukan co-payment, apakah ini kemudian mengkhianati dalam tanda kutip filosofi JKN itu sendiri. Nah, itu kemudian saya diskusikan di dalam bahasan ini. Pooling termasuk bagaimana kita berubah dari pool yang berapa tuh, dari Askes, kemudian jam Sostek, ada lagi Asabri, kemudian jadi satu. Kemudian apakah pooling menjadi satu itu menjadi satu kekuatan atau justru jadi satu kelemahan? Perlukah satu atau justru kita perlu banyak pooling? Nah, di sini juga saya bahas apa kelebihan dan apa kekurangannya dan bagaimana experience dari negara-negara lain, misalnya Jepang atau Jerman atau Thailand gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang dibahas di situ meskipun tidak terlalu mendetail, dan memberikan peluang sebenarnya untuk bisa berpikir dan menajamkan analisis lagi ke depan. Kemudian ada juga tentang subsidi silang dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada satu diskursus yang menarik di tengah publik adalah ketika melihat BPJS Kesehatan itu mengalami defisit bertahun-tahun, baru tahun ini aja saya kira karena pandemi COVID ya, BPJS Kesehatan mendapatkan surplus. Tapi beberapa tahun sejak implementasinya defisit, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan dari awal itu sudah menampakkan kinerja yang luar biasa dalam artian atau dalam perspektif kinerja keuangannya gitu. Walaupun mungkin dalam long term nanti akan ada perubahan, perbedaan dengan masa pensiun dan lain-lain. Ya. Tapi kemudian ada satu diskursus, apakah mungkin terjadi subsidi silang dengan BPJS Ketenagakerjaan? Apakah undang-undangnya memungkinkan? Apakah ada regulasi-regulasi lain yang menghambat? Kalaupun tidak dapat menghambat, di mana ada cara, di mana ada opsi atau channel yang bisa dimanfaatkan? Di mana ada irisan antara ketenagakerjaan dan kesehatan, ya. Jadi ada sedikit diskusi di situ, apakah mungkin dan bagaimana kemungkinannya. Kemudian masalah ketersediaan obat juga menjadi permasalahan yang saya highlight di situ. Ternyata rantai ketersediaan obat dan alat itu sesuatu yang menjadi sesuatu yang sifatnya sangat kompleks. Tidak hanya sekedar terlihat di di apotik ketika seseorang atau pasien itu minta obatnya kok nggak ada, dan ternyata ada problem di belakangnya itu. Ada problem supply and demand, ada problem yang berkaitan dengan mata rantai distribusi. Itu yang saya juga coba paparkan di situ. Dan yang terakhir adalah bagaimana paket manfaat, menyusun paket manfaat HTA kepentingan health technology assessment di situ, bagaimana menentukan prioritas dan lain-lain, termasuk bagaimana juga sedikit sejarah tentang ada komite Health Technology Assessment, National Health Technology Assessment di bawah Kemenkes sekarang, dan bagaimana bisa catch up supaya bisa setidaknya mirip dengan NICE yang ada di UK atau HITEP yang ada di Thailand. Ini bagian tentang jaminan kesehatan nasionalnya. Kemudian nanti kita akan diskusi lebih banyak mungkin di tahap yang kedua ya, 2 minggu lagi. Kemudian di bagian 3 juga ada tentang layanan primer. Layanan primer ini saya coba mengcapture, ini juga ada yang saya sudah sampaikan di Kompas, di media Indonesia dan lain-lain, tentang ketersediaan, bagaimana puskesmas
perkembangan dalam arti dalam konteks jumlah ya, dalam konteks jumlah atau ya, angka dan klinik Pratama yang berkembang, ternyata klinik swasta itu jauh lebih banyak berkembang, termasuk juga hospital juga lebih banyak tumbuh dalam konteks angka, tapi kualitasnya bagaimana? Itu satu. Kemudian terkait dengan kapitasi. Jadi saya sempat menulis di Kompas sekitar 2 tahun yang lalu, saya tulis tentang kegagalan kapitasi. Sengaja saya tulis agak provokatif. Agak provokatif, saya suka judul-judul yang provokatif supaya orang baca. Kegagalan kapitasi. Apakah kapitasi itu adalah sebuah sistem yang gagal dan harus diganti, atau ya memang itu sesuatu yang sebenarnya jalan, tapi dalam hal teknisnya ada beberapa yang harus kita perbaiki, atau haruskah ada mix pola pembayaran di layanan primer ini? Terus saya bahas bagaimana ada problemnya di mana saja, termasuk juga tentang aturan yang ada, apakah itu menghambat terjadi potensi-potensi korupsi, baik itu potensi korupsinya dalam skala yang sangat kecil maupun skala yang sangat besar sampai harus ditangani oleh KPK, dan bagaimana upaya untuk bisa perlukah kita melakukan restrukturisasi. Sehingga saya nulis akhir tahun lalu, akhir tahun 2019, ya sekitar bulan November atau Desember ya. Saya tulis itu tentang revolusi puskesmas, dan saya ajukan apakah puskesmas juga dalam long term ke depan kita harus memikirkan apakah puskesmas juga harus dipecah, karena selama ini puskesmas itu dalam konsepsi awalnya dia punya dual function ya, UKM dan UKP, dan ini tidak berubah fungsi ini dari tahun 1968 sampai dengan 2020. Apakah kita perlu untuk bisa mereka ulang bagaimana sih fungsi puskesmas sebenarnya, gitu. Bisa jadi memang perlu, bisa jadi memang tidak perlu, dan ini perlu ada pembahasan lebih detail lagi, karena ada kecenderungan ya yang nampak di lapangan adalah puskesmas di daerah-daerah urban itu menjadi sangat advance dalam hal kuratif program, sedangkan yang bahkan sampai ada spesialisnya dan lain-lain, sehingga kalau bahasa NGO-nya itu hitahnya itu sudah keluar, tapi apakah memang perlu ada perubahan-perubahan itu dibahas di situ. Kemudian yang terakhir tentang sistem informasi, bagaimana teman-teman di puskesmas itu overburden dengan sistem informasi yang ada. Mereka harus belajar, harus mengimplementasikan P-Care dari BPJS, mereka harus mengimplementasikan Sikda misalnya, atau Simpus. Kemudian ada lagi yang program vertikal, SITT, SIHA, dan lain-lain. Dan sistem informasi itu begitu banyak di layanan primer, tapi tidak terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Dan ini menjadi satu problem yang baru, dan apakah kita perlu untuk melakukan setidaknya berpikir ulang apakah sedemikian banyak program atau sistem informasi yang harus diimplementasikan di bawah, padahal di puskesmas itu orangnya terbatas. Nah, ini saya sempat melakukan penelitian bersama dengan Pusdatin Kemenkes tahun 2015, itu mengcapture Komdat, Sikda, SIMRS, kemudian SIHA, SITT, dan lain-lain itu emang nggak nyambung satu dengan yang lainnya, berusaha untuk membuat sebuah jembatan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Kemudian pada 2015 akhir keluar ada Permenkes, saya kemudian tidak begitu update lagi ya bagaimana akhirnya sistem informasi itu terbentuk. Yang terakhir satu atau apa namanya, saya nggak begitu update tentang itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah tentang layanan sekunder dan tersier. Dan ketersediaan seperti biasa, ketersediaan ini menjadi persoalan yang
sangat rumit ya, sejak zaman PTT, WKS, dan lain-lain, sampai terakhir kemudian ada wajib kerja dokter spesialis. Saya sempat tahun 2017 itu membuat policy note ketika program WKDS ini keluar. Apa sih subjek terdampak, persepsi dari subjek terdampak, dan itu menjadi bagian dari diskusi saya di buku itu. Kemudian DRG ke inasi bijis, sedikit saya cerita apa itu DRG secara konseptual dan prosesnya menjadi inasi bijis, apa saja hambatannya dan siasat yang harus kita kita lakukan. Kemudian ada persoalan tentang tarif di inasi bijis itu. Apakah itu menjadi tarif yang sudah memenuhi keadilan? Bagaimana dari sisi fairness-nya? Dan bagaimana itu bisa menjadi potensi fraud ke depan? Ya, kan yang terakhir sistem rujukan, bagaimana sistem rujukan itu setidaknya atau sebaiknya dilakukan. Namun memang tidak, ini pada saat buku ini keluar belum ada cerita tentang perubahan kelas rumah sakit, ya, perubahan kelas rumah sakit. Dan itu yang kemudian mungkin kalau nanti ada edisi kedua atau lanjutannya, ini ada beberapa perkara-perkara yang belum selesai kalau saya katakan gitu ya. Tapi tulisan-tulisan itu kemudian kalau Bapak Ibu mau lihat itu ada di website saya www.afwadi.com, ada beberapa hal yang saya tulis, ini sekadar pemikiran saya saja, ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana jadi tidak terlalu rumit, tentang iuran BPJS itu naik setuju atau tidak setuju gitu. Apa yang saya tidak membuat itu menjadi sesuatu yang oke, saya setuju naik atau saya tidak setuju naik, tapi saya coba paparkan apa yang membuat dia harus naik, apa yang membuat dia harus tidak naik, dan bagaimana kompromi antara keduanya. Kemudian kislah kelas rumah sakit ya, kelas ABC yang sekarang dengan Permenkes yang baru keluar. Kemudian single tarif itu akan menjadi solusi atau menjadi problem yang baru. Nah, ini banyak hal yang yang masih perlu dipelajari, dan progres jaminan kesehatan nasional itu sangat cepat berubah. Jadi ada beberapa bagian dari buku ini yang tentu saja sudah tidak begitu tepat karena memang mengalami perubahan yang sangat cepat sesuai dengan proses perubahan regulasi di lapangan dan lain-lain. Tapi saya berusaha untuk tidak terjebak dalam hal-hal yang begitu teknis, tapi walaupun ada diskusi di situ apa masalah filosofisnya, apa masalah teknisnya, tapi tidak masuk ke ranah-ranah regulasi dan segala macam yang terlalu teknis, sehingga saya berharap buku ini walaupun bicara tentang JKN di tahun 2019, ini buku ini tulis tahun 2019, tapi masih bisa dibaca paling tidak dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu saja, dan saya berharap buku ini memang dibuat tidak seperti buku teks yang kaku gitu ya. Memang pada saat memformulasikan buku ini saya membuat kompromi-kompromi tersendiri. Artinya bagaimana buku ini bisa dibaca dengan mudah, tidak seperti textbook yang bikin ngantuk gitu ya. Tidak terlalu banyak angka di dalamnya atau gambar yang membuat pembaca pusing, tapi juga bisa mengalir dan tidak kehilangan arah dengan terlalu banyak opini. Ada beberapa opini yang saya masukkan di situ, tapi saya tetap berusaha untuk tidak memberikan terlalu banyak opini sehingga lebih terkesan sebagai kumpulan-kumpulan artikel. Saya pikir ini sebagai pendahuluan. Mungkin nanti akan kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Untuk bisa membelinya ada di toko-toko buku Sagung Seto, beberapa toko di Shopee juga ada. Shopee sudah ada beberapa toko buku yang menjual, dan jika memang ingin mendapatkan ada diskon sedikit, itu ada bisa melewati link yang diberikan oleh panitia. Demikian Prof. Laksono apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ahmad Faude ya, menarik sekali, ini suatu buku yang
kalau kita cermati tadi ya, tadi namanya arsitektur memang ini saya catat ada banyak membahas mengenai struktur ya, termasuk sampai ke struktur sistem kesehatan ya, sampai ke layanan primer ya, yang memang mungkin kalau disebut sebagai struktur yang infrastruktur ya, pelaksanaan itu rapuh ya, tadi ya, rapuh ya. Sebelum CKM itu sudah rapuh dan dengan CKM juga masih rapuh ya. Ya. Jadi menarik ya. Nah, kita punya waktu ya, sekitar 10 menit, 15 menit ya. Nah, kita akan mencoba membahas, tapi bukan membahas secara isi mendalam ya, tapi mengeksplorasi ya tentang mengapa buku ini ditulis dan apa harapannya, dan juga yang sangat penting ini yang ingin saya tanyakan ya sebelum para audiens bisa menanyakan itu begini Pak Ahmad ya, ketika buku itu ada sebuah bukan dilema, tapi suatu pilihan ya, pilihan untuk bikin buku, apakah ini buku teks ya, buku teks yang netral, artinya netral untuk pengajaran ya, jadi artinya memang faktanya seperti ini ya, kemudian tidak ada semacam judgement atau opini pribadi gitu ya. Betul. Ya, buku yang tipe kedua, yang bukunya itu memang untuk mengekspresikan sesuatu yang ada di pikiran kita, yang mungkin tanda kutip ya bertentangan dengan apa yang ada di masyarakat, atau terkait juga mungkin tentang nilai virus ya, atau ideologi yang ada. Nah ini gimana Mas Fuad, apakah ini lebih ke arah fakta yang ditulis secara netral, secara ya apa adanya seperti ini, tidak banyak membahas mengenai ya opini kita atau persepsi kita atau bahkan mungkin ideologi kita untuk masuk ke isi buku ini. Bagaimana Mas? Ya, betul Prof. Ini adalah satu kesulitan tersendiri ketika menulis buku ya. Pertama ketika saya awalnya memang ingin menulis buku ini sebagai buku yang populer yang bisa dibaca bukan hanya oleh orang kesehatan saja, tapi juga masyarakat umum. Awalnya buku yang ingin saya tulis seperti itu, tapi ternyata memang tidak begitu mudah juga untuk bisa masuk ke ranah yang begitu populer. Jadi ini, tapi untuk menjadi sebuah textbook ini tidak memenuhi persyaratan sebenarnya, karena memang ada beberapa koridor yang saya langgar, termasuk juga ada unsur-unsur opini, Prof bilang itu ada beberapa unsur opini yang tidak mungkin yang saya masukkan sengaja memang dimasukkan lebih untuk memperkaya atau membuat ini menjadi lebih mudah diabsorb oleh orang yang membacanya. Sehingga kalau saya mau bilang adalah ini adalah bagian dari kompromi antara buku teks dengan buku yang sifatnya populer, berisi pandangan-pandangan negatif, pandangan-pandangan pribadi. Jadi saya berusaha mengkompromikan itu, dan memang kesulitannya adalah untuk bisa ini adalah kesulitan kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin menuliskan buku. Ini kesulitan berikutnya adalah bagaimana menemukan penerbit yang tepat. Yang tepat untuk itu. Karena penerbit textbook justru sudah jelas mereka punya koridor begini, buku ajar mereka sudah punya koridor seperti ini. Ketika mau masuk ke buku yang sifatnya lebih populer, mereka juga ingin pembahasannya jauh lebih luas dan lain-lain. Nah, ketika kita berada di antara kedua itu menjadi satu dilema tersendiri. Tapi setelah beberapa diskusi, ternyata alhamdulillah mendapat ada penerbit yang ingin juga menerbitkan itu secara profesional. Ya. Jadi ini bagi para pemirsa ya, bedah buku ini menarik ya. Memang sebuah istilahnya pilihan ya bagi para penulis buku itu, apakah membuat sebuah buku teks, buku ajar yang menerangkan deskriptif ya, sehingga bisa dipakai untuk memahami ilmu, dan bahkan juga dalam buku teks itu bisa membandingkan berbagai mazhab ataupun ideologi yang ada di KN atau di asuransi kesehatan ya. Nah ini yang menarik. Jadi bukunya Mas Ahmad Fuadi ini memang cenderung kalau kita lihat ya tadi masih
belum textbook murni, tapi juga mungkin juga masih belum begitu seperti yang buku yang mempunyai semacam ideologi ya, masih ya nggak apa. Ini saya lihat masih juga antara keduanya ya. Oke, silakan dari para pemirsa kalau ada yang mau komentar dan bertanya lebih lanjut mengenai buku ini. Nah, ini ada dari mahasiswa S2 IKM ya, IKMPK, Ibu Krisnawati. Judul bukunya sangat menarik, Arsitektur Jaminan Kesehatan. Rancangan arsitektur biasanya dibuat sebelum program rancangan bangunan terlaksana. Nah, apakah ini berarti perlu perubahan total dalam Jamkes, Pak nih? Ya, nih. Jadi rancangan merubah, artinya merubah gedung tadi ya, Bu, atau arsitektur. Gimana? Silakan, Mas. Iya. Dalam proses saya menilai bahwa tidak ada proses yang langsung sempurna ya. Jadi setiap proses itu pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Dalam merancang arsitekturnya itu juga kita tidak bisa menafikan bahwa semua ahli sudah berkumpul di situ. Ketika saya melakukan literatur review pada saat menyusun Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, itu sudah banyak ahli yang kumpul di situ, termasuk juga Prof. Laksono, teman-teman yang lain, Prof. Hasbullah dan lain-lain ya. Saya pikir semua ide sudah tertuang di situ, tapi dalam proses perjalanannya dari konsepsi sampai dengan implementasi pasti ada, kita tidak bisa menafikan bahwa ada kekurangan-kekurangan yang harus ditambal, dan itu yang perlu kita kritisi, bukan dalam artian kita harus merombak total sebenarnya, tapi ada bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah oke, dan itu perlu penajaman-penajaman dan perlu dibuka ruang environment yang baik untuk bisa akademisi-akademisi, mahasiswa, pelaksana semua untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap apa yang saat ini sedang berjalan. Ya, jadi kalaupun harus diremodeling, tentu tidak harus merombak dari ulang. Kita tidak ingin berupaya untuk merombak dari ulang dan memulai lagi dari nol. Itu bukan pilihan saya pikir, dan mana yang harus diubah, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dipertajam atau dipercantik. Kan dalam arsitektur itu ya kita mau mengubah cakar ayamnya atau kita cukup mengubah ini jendelanya jadi lebih besar, jendelanya jadi lebih kecil, atau sekadar oke, ini dinding kosong tapi kemudian kita ubah jadi ada lukisan dan lain-lain. Jadi ya pilihan-pilihan itu selalu ada dan bervariasi, dan justru memotivasi seluruh akademia ini untuk bisa memberikan masukan, kritik yang konstruktif sehingga arsitekturnya itu jauh lebih kokoh dan indah. Oke, ya ini menarik ya. Jadi ini ada hal-hal yang terkait dengan istilah bangunan mau dirombak total atau di diinovasi di berbagai kiri kanannya, nggak semuanya total dirombak ya. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Silahkan naik lagi ya. Yang ini ya. Selamat sore Dr. Ahmad, saya Fauzan. Saya seorang PPDS IPD di FKUI RSCM. Izin bertanya dok, satu, terkait konsep buku ini. Kira-kira apakah harapan dokter bagi para kebijakan yang sudah membaca buku ini? Kemudian yang kedua, terkait unsur promotif preventif dalam suatu layanan kesehatan, menurut dokter apakah sudah tepat jika JKN dan BPJS sudah mengambil posisi ini? Terima kasih, dokter. Ya, silakan, Pak Ahmad. Nah, di sana nggak ada babysitter ya? Nggak ada. Jadi saya ini karena kerja dari rumah, jadi semuanya harus dikerjain. Halo Tutu, halo, jangan nangis. Ya, terima kasih Dr. Fauzan. Ini terkait ini apa harapan saya jika ada pemangku kebijakan yang membaca buku ini? Saya berharap buku ini justru memancing diskusi yang lebih luas lagi. Jadi buku ini bukan end point, tapi justru saya berharap buku ini adalah starting point untuk memacu daya kritis banyak pihak gitu ya. Jadi
termasuk juga ketika saya menulis beberapa artikel di media massa misalnya, saya tidak berharap ini sebagai sebuah endpoint, tapi justru sebagai diskursus, pemantik diskusi yang lebih luas lagi. Apakah memang ide yang ada itu layak atau memang harus di-exercise lagi, ya? Dan buku ini adalah bagian dari exercise, dan saya pikir bagi seluruh pemangku kepentingan, ya, pemangku kebijakan, dan saya berharap ketika mereka membaca ini kemudian, oh iya, jadi apa yang harus kita lakukan, jadi apa yang harus diteliti lagi, apa yang harus diperbaiki. Saya berharap itu muncul ketika buku ini kemudian dibaca oleh banyak orang. Kemudian unsur promotif dan preventif sebenarnya dalam di JKN itu di layanan primer memang sudah ada unsur promotif dan preventif yang diberikan, yang dilakukan. Nah, ini memang ada perdebatan kalau misalnya terkait dengan wilayah otoritas, apakah ini dilakukan dalam koridornya program, misalnya program HIV/AIDS atau tuberkulosis, apakah memang itu jadi khusus otoritasnya kementerian atau bisa digabungkan dalam satu pool yang sangat besar di BPJS Kesehatan. Saya pikir diskusinya masih berlangsung sampai sekarang, bagaimana promotif dan preventif itu bisa masuk ke dalam skema dana jaminan sosial, dan seberapa besar proporsi promosi dan prevensi yang harus dimasukkan ke situ, dan apa saja. Nah, ini menarik karena nanti kita akan berbicara tentang priority setting. Nah, apakah kalau misalnya, ini saya anggap satu isu saja saya angkat, misalnya tuberkulosis. Tuberkulosis kita itu promosi dan preventif, bahkan kuratifnya itu masih dipegang, masih berpangku pada dana, misalnya tidak sebagian besar, tapi sebagiannya itu dari Global Funds misalnya. Tapi dana Global Funds ini mau tidak mau dalam beberapa tahun ke depan pasti akan mengalami restriksi. Sehingga mulai dari sekarang bagaimana pemerintah bisa berupaya memutar otaknya, agar skema-skema yang tadinya sifatnya vertikal dilakukan oleh Kementerian Kesehatan kemudian bisa masuk ke BPJS Kesehatan misalnya. Bagaimana itu bisa dihitung, bagaimana economic evaluation-nya, dan lain-lain, itu menjadi satu hal yang menarik untuk didiskusikan dan diteliti. Dan saya pikir sudah mulai ada inisiatif untuk bisa melakukan hal tersebut. Ya. Karena waktunya kita pasti ada beberapa pertanyaan. Ini dari Bu Widya Winasuti. Konten buku ini sebenarnya cocok untuk diangkat dalam diskusi-diskusi yang bisa didengar oleh pembuat kebijakan. Sejauh ini bagaimana isi buku ini telah menginspirasi perubahan di lapangan dalam arsitektur JKN saat ini? Monggo. Ya, saya berharap memang ini bisa diangkat dalam diskusi-diskusi yang lebih luas lagi di pembuat kebijakan, ya. Dan saya sih juga percaya bahwa selain ada buku ini juga banyak sekali inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman yang lain di luar yang juga secara paralel berupaya untuk bisa memperbaiki atau menginspirasi perubahan di dalam arsitektur JKN ini. Jadi ya semua dilakukan secara paralel. Saya tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah bagian atau akibat dari mereka membaca buku ini, tidak. Tapi ini adalah proses yang saling interaksi dinamis antara satu dengan yang lainnya. Ya. Oke, ya. Ini terakhir ya, yang terakhir dari Ibu Rahma Mohtar, ya, dari mahasiswa KMTK UGM, ya. Bagaimana peran stakeholders, apakah ada diulas pada buku ini dalam membangun arsitektur jaminan kesehatan? Dari silakan. Ya, ini dibahas di bab 1, 2, 3, 4. Di bab 4 ini dibahas siapa saja aktor-aktornya dan apa peranan mereka di dalam masing-masing masing-masing aspek peran mereka. Ini dibahas. Silakan nanti dibaca bukunya. Oke. Jadi tahap pertama ini seperti appetizer, ya, appetizer yang kita harapkan
pemirsa acara ini yang belum beli buku, itu segera beli buku ya. Dan ini tadi bisa diklik ya, bisa di Tokopedia atau di Shopee tadi. Nah, ini bisa tadi ada di depan nih. Jadi bagi yang ingin memesan buku ini, karena 2 minggu lagi kita akan sampai ke tahap kedua. Ya, tahap kedua yang akan ada pembahas juga lebih detail dan nanti bisa kita diskusikan pembahasan isinya. Mohon kirim WA ke 0856 748 1581. Ya, ketik pesan buku arsitektur Jamkes. Nah, ini cara kalau Anda malas pergi ke Tokopedia, tapi sekarang udah ini Pak Ari menarik sekali ya dengan bedah buku seperti ini kita harapannya itu bisa tadi memperluas jangkauan pembeli buku ini dan buku itu masih murah ya di Indonesia ini cukup mahal ya ini cukup mahal tapi masih relatif murah 130.000 ini kalau di euro kan berapa Mas Ahmad di euro kan? Di euro kan hanya 9 euro itu, Prof. Ya, 9 euro ya. Di Belanda berapa buku yang seperti ini kira-kira? Di Belanda ini harga ini hampir 20 euro. Nah, jadi kita masih separuhnya, masih murah ya. Nah, oke, bagi semua pemirsa yang ingin terlibat lebih lanjut untuk membahas buku ini, tolong beli buku ini dan kita juga bersama-sama semua orang itu juga mendukung ekonomi buku ya penulis buku jelas ya penerbit buku ya mungkin juga bahwa yang pengirim buku ya mungkin CNA dan lain-lain juga bisa berkembang ya ini. Jadi mari kita kembangkan selain ekonomi kesehatan juga ekonomi perbukuan. Ya. Oke, Mas Ahmad Fuadi, karena waktunya sudah habis ya. Sekali lagi terima kasih sekali dan ini suatu awal ya tahap pertama dan kita bisa mendengarkan penulisnya ini dari Belanda masih sangat muda ya usia 34 tahun ini saya salah hitung nih saya kira 44 saya salah hitung 8-nya ya makanya karena saya kira lebih tua karena biasanya para penulis buku itu yang senior Pak betul nggak? Jadi saya juga mengalami pada waktu muda itu nulis buku itu nggak apa ya nggak pede-pede. Saya baru nulis buku itu usia berapa ya? 40 tahun nih kira-kira. Ya 40-an tahun, 39-40 tahun ya. Nggak pede, tapi ini hebat sekali ya Mas Ahmad Fuadi sudah menulis buku di usia 34 tahun. Ini buku berapa Pak? Buku keberapa nih? Ini buku kedua. Kedua. Yang pertama apa? Tentang apa? Yang pertama tentang jaminan kesehatan dan hak pemenuhan kesehatan. Oke, ya, jadi sudah ada 2 buku ya. Waktu berapa? Yang pertama tahun berapa? Tahun berapa? Itu tahun 2015, 5 tahun yang lalu. Betul sekali. Ya, jadi 5 tahun sekali siklusnya. Dan 5 tahun sekali. Tidak bikin. Ini problem besar ya. Oke, saya kira ini ya. Kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang, juga hari Rabu. Cuman waktunya kayaknya juga jam segini ya, Mas Ahmad ya, lebih mudah. Ya pagi-pagi tuh. Ya terima. Iya jam segini pas. Ya, jam segini. Kita agak sore di sini, tapi mungkin untuk di Belanda cukup tepat ya waktunya. Dan mungkin nanti kita akan cari pembahasnya. Nanti minta siapa yang bisa membahas nih Pak Ahmad ya untuk kita diskusikan secara mendalam ya isinya. Oke. Saya demikian, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada bedah buku berikutnya. Nanti yang minggu depan itu tahap kedua dari Bu Tias ya tentang kebijakan kesehatan juga dari UI tapi dari FKM kalau Pak Ahmad ini dari FK ya. Kemudian kira 3 minggu lagi kalau begitu. Saya bedah buku saya Pak yang 2019 akhir ya. Tapi bukunya itu buku yang ideologis Pak. Jadi mungkin kontroversial ya. Jadi lain mungkin textbook ya. Mungkin Pak Ahmad tahu ya sikap saya terhadap single pool ya. Tahu. Iya tahu. Single pool itu menurut saya nanti kita debatkan juga bisa. Ya, itu tidak cocok untuk bangsa kita yang begitu bervariasi dan Thailand pun juga 3 pool ya. Thailand itu ada betul. Dan ada pool bebas, masih ada pool bebas, free pool
ya, yang komersial. Ketika saya menulis tentang pooling itu, saya juga membaca Ya. pendapatnya Prof. Laksono. Kalau jadul belum ada undang-undang pun kami di UGM logikanya emang jangan single pool. Ini tadi perbedaan. Nggak masalah Pak, perbedaan itu sesuatu yang menjadi apa ya rahmat ilahi. Tapi kita perlu untuk dari perbedaan tadi mencari sebenarnya apa sih yang cocok untuk bangsa kita dengan bukti empirik tadi. Oke. Saya kira ini sekian dan terima kasih. Kembali lagi sampai ketemu ke 2 minggu lagi. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.